warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, atini mahabbatan wa ma'rifatan, maqala syekhul mu'allif rahimahullah ta'ala, wa adaban naf'abihi wa bi'ulmihi wa bikum fit daraini amin wa radiyallahu ankum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari yang sejuk ini kita berkumpul dalam sebuah acara yang sangat barokah, sangat mulia. Mazadal muslim, tidak bertambah seorang Islam illa zadallahu taqwa, kecuali Allah akan tambahkan ketakwaannya. Madamatil ilmi yatlubu, selama ilmu dituntut niatnya untuk kualitas iman, maka Allah akan tambahkan keimanannya. Tapi kalau ilmunya dituntut cuma buat minterin orang, ilmu dituntut untuk cuma bohongin orang, apa kata Allah, kata Nabi, la yazdad minallahi illa bu'da, sesungguhnya dia sedang dijauhin oleh Allah. Jadi carilah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Jangan cari ilmu, jangan cari pemahaman yang menjauhkan kita dari Allah. Cirinya adalah tinggalkan perdebatan yang mengurangi iman. Misalnya perdebatan di media sosial, di mana adanya Allah, tuh tinggalin kayak gitu. Kalau pada ranah ulama silakan. Kalau pada ranah cendekia, pemikir, kaji kitab, silakan. Tapi pada orang awam seperti kita, tinggalkan. Dia apa namanya? Kalau di handphone tuh di skip namanya tuh, tinggalin. Mau ustaz apa kek, karena itu akan mengurangi iman buat orang awam. Terserah kalau para profesor doktor. Nah, itu nasihat saya. Jangankan bapak-bapak saya aja kadang-kadang Allah ada di mana, perdebatan Ustaz Somad sama Ustaz misalnya Firanda Adilja, perdebatan itu gak bakal menambah keimanan. Nah, yang ada malah tambah panas perdebatannya. Cari itu kalau ceramah-ceramah ya di media sosial, ya kira-kira ngomongin dosa. Emang dosa kita udah habis pakai ngomongin Tuhan ada di mana? Namanya perdebatan yang mengurangi iman. Ada lagi bapaknya Nabi Muhammad di neraka apa di surga? Allah. Itu pertanyaan. Jangan pikirin bapaknya Nabi Muhammad, bapak kita aja pikirin. Kita udah bakti belum sama orang tua? Kita tuh kodok-kodok terlalu. Semut di ujung laut kelihatan, gajah di kelompok mata enggak kelihatan. Sehingga saya bawakan tema ada 7 golongan, mudah-mudahan kita jangan salah satunya. Yang salah satunya 7-7-nya ada sama kita, amin. Tapi ada yang kagak sih, sebab ini ada anak muda, ini kan orang tua semua. Ada anak muda nih dapat naungan, ini orang tua semua ya. Atau orang tua tapi punya semangat anak muda masuk juga. Jadi ada 7 golongan kata Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan kita bahas sedikit-sedikit karena memang saya kan termasuk ngacak ini jadwal saya, Pak Haji, minta maaf. Ya wajar mungkin karena udah dikontrak Trans TV kali gitu Pak Haji ya. Bukan sedikit sombong, tapi suka diundang ke sana kemari. Nanti dari sini langsung menuju Medan, besoknya ujung Pandang. Itu pun kalau ada yang undang, tapi sampai sekarang belum ada yang undang. Jadi itu pengennya sih biar gak ngantuk ya. Jadi nanti kita bicara tentang Tumblr tuh ya. Saya tuh lihat fenomena, astagfirullah, pusing lihat WhatsApp tuh cuma masalah Tumblr, ributnya satu negara. Coba Tumblr 150.000 ributnya satu negara.
negara, memang kita kurang kerjaan ya. Jangan ikut-ikutan, ya Allah, malu ya. Coba kita lihat tuh santri, nggak terpengaruh mereka ngapal Quran, ngapal hadis, nggak terpengaruh masalah tampil, nggak terpengaruh. Ya, hal-hal yang paling mendasar bagi kita adalah persiapan menuju kematian, bukan ngurusin tampil yang hilang ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullah fi dhilli la yawma la zilla illa dhillu. Ada 7 golongan kata Nabi yang akan dinaungi oleh Allah di mana tidak ada naungan. Nanti saya akan ceritakan. Nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Begini kronologinya. Setelah makhluk terakhir meninggal dunia, siapa dia? Siapa makhluk terakhir yang meninggal dunia? Maka ada yang mengatakan itulah Israel. Hatta Jibril itu dicabutnya oleh Israel. Siapa yang mencabut Israel? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu semua makhluk sudah habis, gonjang ganjing hari kiamat, bumi luluh lantah, bahkan sudah tidak ada lagi bumi. Sebetulnya gini, nanti dibangkitkan itu kita bukan di dimensi yang ini, bukan. Bumi nanti loh, kita syamsu kuwirat wa idza nujumun qadarat. Ya, takwir itu yang bikin Nabi Muhammad stres. Itu dia suruhnya, apabila bumi kami gulung, kami pecahkan langit, kami hajar semua, habis semuanya. Kita baru lihat banjir bandang aja kita udah ketakutan. Nanti laut mendidih, isinya buka, isinya keluar semua. Itu udah Dajjal, udah prosesi Nabi Isa, udah sangkakala pertama. Jadi tiupan yang pertama ngancurin bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah, orang bertanya, wa sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi'. Ya Allah, semuanya ayat-ayat tentang itu kita kumpulin coba. Semuanya akan bertanya. Idza kana hamlu ummu fakhrijat. Kalau ada ibu melahirkan terjadi di hari kiamat, dia keluar bayinya. Bayinya keluar karena takut dengan hari kiamat. Itu gonjang-ganjing hari kiamat tuh. Jadi kalau ada ibu mengandung ternyata ini hari kiamat, begitu tiupan sangkakala pertama, bayi itu keluar dari kandungannya, ketakutan. Idza kana hamlun, kalau ada sebuah antahwilun firas, kuda yang lagi ditunggangi, maka kuda ini akan melempar tuannya karena ketakutan. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Anak gak kenal bapak, bapak gak kenal anak tiri. Tsunami Aceh, orang udah gak kenal keluarganya lagi. Jadi gambaran itu berada di bumi. Tsunami Aceh, banjir bandang, kebakaran, gunung meletus, siapa yang mikirin? Bini, benar gak? Masing-masing menyelamatkan diri. Bini gak dipikirin, tapi kambing ditetek-tetek. La ilaha illallah. Berarti lebih berharga, Pak. Masya Allah. Bininya gak dicari kambing, dan ditetek kemana? Saya kalau melihat kejadian itu ya, itu bagaimana nanti semua gunung akan meledak. Semua gunung isinya akan keluar, hancur luluh lantah, masuk padang mahsyar. Allah ciptakan, jadi padang mahsyar belum ada sekarang. Kapan? Langsung pun fayakun, Allah ciptakan padang mahsyar dan Allah akan bangkitkan setiap manusia. Sudah bukan jasadnya lagi, yang dibangkitkan adalah ruhnya. Jasad boleh hancur, tapi ruh nggak hancur. Jadi nanti semua ruh yang di alam barzakh diturunin oleh Allah di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah gambarannya wukuf di padang Arafah, itu mahsyar. Bedanya nanti semua orang telanjang. Begitu semua orang telanjang, bertanya sini, ya Rasulullah, nahnul uryan, kita telanjang. Telanjang Aisyah. Sampai engkau, sampai saya. Ya bagaimana dengan aurat kita? Apa kata Nabi Muhammad? Aisyah, saat itu orang lupa sama auratnya. Udah gak ada lagi aurat, sudah gak ada lagi laki dan perempuan. Yang ada tinggal hari penghakiman. Lihat terdakwa yang sudah siap dihakimi, gak pengen makan lagi, gak pengen istri lagi, itu baru terdakwa di pesakitan. Bagaimana nanti Allah tangguhkan di padang mahsyar. Kemudian
Dalam riwayat Allah turunkan matahari, sebetulnya bukan matahari, kekuasaan, karena matahari ini kan hancur, dan sekarang ini matahari hancur. Banyak juga matahari yang udah hancur tuh, matahari depan semen store udah hancur tuh, udah lebih dulu hancur ya, gak laku ya. Begitu bukan matahari sebetulnya, kekuasaan Allah membuat manusia ketakutan. Sebagian berenang dengan air keringatnya sampai di betis, sebagian berenang dengan air keringatnya sampai kelelep dengan air keringat. Miliaran triliunan manusia dari Adam alaihissalam sampai terakhir, periode terakhir. Begitu dikumpulin, bapak-bapak silakan gambarin aja di kepalanya masing-masing. Ini saya ceritakan sesuai hadis. Baru deh ada suara Pak, ada suara nanti. Nadal munadi, aina Fir'aun, aina Qarun, aina Haman. Mana Fir'aun, mana Qarun, aina Abu Lahab, aina Abu Jahal, mana musuh-musuh Nabi saya. Suara sombong akan turun di antara triliunan manusia. Suara maha kesombongan yang punya sombong, suara maha dahsyat yang punya kedahsyatan. Semua manusia tertunduk dipanggil, mana Fir'aun, mana Qarun, mana Haman, mana Talut, musuhnya Nabi Daud, mana Abu Jahal. Semua dipanggil. Aina Dajjalun, mana pengikut Dajjal. Suara itu makin menggelegar, makin takut manusia. Yauma yub'atsun, hari ini kalian dibangkitkan. Hadza ma wa'adar rahman, ini adalah hari keputusan Allah yang telah dijanjikan oleh Allah. Kemudian diangkat kepalanya paling pertama, manusia yang mengangkat kepala dari penunduknya di padang mahsyar, satu-satunya manusia. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dulu, ini kronologinya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, isfa ummatak, syafaatkan umatmu. Jadi Nabi Muhammad datang, jangan tundukkan kepalamu. Hari ini adalah keimananmu yang terbaik. Nabi Muhammad angkat kepalanya, kemudian dia meminta, ummati, ummati, mas deh. Mudah-mudahan orang nurul ikhlas, amin Allahumma amin. Masuk golongan. Pertanyaannya, ya ini pertanyaannya nih, siapa yang mendapat keamanan Nabi Muhammad di saat tidak ada nyawa lagi? Satu. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dipanggil Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak Gus Dur, Pak Jokowi, Pak Prabowo, apa segala macam, kumpul. Adil kalian? Adil. Bagaimana ya Rob? Adil. Masuk. Imamul adil. Udah, presiden. Menteri-menteri, panggil semua. Ada berapa menteri kita? Ada 40 beberapa sekarang. Kumpul. Nih, adil semua, adil. Adil itu menempatkan sesuatu, tidak korupsi, tidak mementingkan diri sendiri. Masuk. Udah kelamaan ya, camat. RW di Halim. Nih, ada berapa RW di sini? Adil, adil. RT dah, RT. Nih, iuran beres, adil. Kata gitu, imamul adil. Tahu gak imam yang paling pertama ditanya? Kita suami, ono enak no, mampu ditanya nih, imam. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga keluargamu dari api neraka. Begitu Pak Haji mau masuk, langsung ada suara dari belakang, ya Allah, hal atilka abazalika aku. Dia adalah ayah saya. Ma'umir tuqattu, dia gak pernah terus saya sholat, enak aja mau surga. Dia gak pernah marah saya zina, gak pernah marah saya mabuk. Gak bisa ya, bapak saya tarik ke neraka bareng sama saya. Anak jadi musuh. Itulah gambaran dalam Al-Quran. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh anak dan harta bisa menjadi fitnah di dunia dan di akhirat.
Jangan enak punya anak aja. Nih yang begini nih. Ntar tuh dia tidur di masjid, dia akan bersaksi, saya diajak sama Pak Wardi ke masjid ya Rob. Maka angkat Pak Wardi dari belakang. Dari kecil saya diajak ke masjid untuk menyembah. Tuh enak-enakan kita masuk ke surga, anak kita gak bawa, nanti dia menuntut. Kecuali udah diomelin, udah dikepung masih gak mau. Begitu anaknya, ayah saya mau masuk surga, kata ayahnya, lihat dong CCTV, kamu tak apain? Oh iya, udah diomelin, disentil, seluruh fasilitasnya diambil ayah, sholat, tapi dasar anaknya gak mau. Maka ini perumpamaan Nabi Nuh dan Kan'an masuk neraka, Nabi Nuh masuk surga. Pak Haji masuk surga, putranya masuk neraka. Jadi Pak Haji gak ikut-ikutan. Tugas kita orang tua, ayo jadi pemimpin yang adil. Bahwa diikuti alhamdulillah, enggak. Tugas kita sudah selesai di hadapan Allah. Itu yang penting. Yang penting itu tugas kita sudah selesai di hadapan Allah. Karena yang nggak boleh dalam Islam itu pembiaran, nggak boleh. Dibiarkan main HP seenaknya dewe gitu ya, dibiarkan. Pembiaran itu yang nggak boleh. Pencegahan boleh. Bahwa anak ini akhirnya berbeda dengan ayahnya. Masya Allah. Saya kemarin diminta menikahkan orang. Mohon maaf, salah satu pejabat. Pak Ustaz, pernikahannya di Bali. Ternyata suaminya Kristen Prancis. Pantes kok minta saya menikahkan. Saya angkat tangan. Saya kuarin ayatnya. La tatkil musyrikati hatta yu'min. Tidak boleh menikahkan orang yang berbeda agama. Apa enaknya kita beda agama? Yang satu puasa, yang satu enggak. Yang satu tarawih, yang satu enggak. Yang satu 25 Desember Natalan, yang satu baca Quran di rumah. Apa enaknya? Ya, maka saya nggak mau. Nah ini kalau berbeda akidah, apalagi sudah berbeda akidah. Pak Ustaz minta maaf, anak saya berbeda akidah. Sudah, tugas Bapak sudah kasih tahu, tidak apa-apa. Tinggal dia, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Nabi Muhammad sayang dengan Abu Thalib? Tapi kan milik hidayah itu milik Allah. Nabi gak bisa mensyahadatkan Abu Thalib. Itu menandakan hidayah milik Allah. Ayo jadi imam yang adil. Sebelum di masyarakat, di rumah tangga dulu. Sebelum di rumah tangga, di diri kita nih, jadi imam yang adil. Ini Pak, seluruh tubuh akan nuntut nih. Apa mata yang menciptakan kenapa begadang? Saya begadang ceramah jam 1, jam setengah 4 udah bangun siap-siap ke dulu nih ikhlas ya Rob. Oh iya, tidak apa-apa. Yang ini begadang ngapain? Ada pertandingan ya Rob, Barcelona Madrid ya Rob. Lanjut, maka mata menuntut haknya. Ini mata menuntut haknya, perut menuntut haknya. Begitu kita makan, apa yang kita makan jadi ibadah apa enggak? Allahu Akbar. Saya lagi nggak bisa membayangin orang dari subuh berangkat kerja tanpa ibadah, pulangnya malam, begitu aja kesehariannya. Sementara dia tidak melihat langit ini, dia tidak melihat keindahan alam ini, takar surya yang diciptakan oleh Allah. Dia tertutup dengan kebiasaan hariannya. La ayatin liqaumi yatafakkarun. Tanda-tanda kebesaran Allah ditutup. Akhirnya nanti di akhirat nggak pakai banyak-banyak hisab Allah, cemplungin aja. Kau makan nikmatku, tidak pernah kau sujud kepadaku. Kau makan pemberianku, tapi tidak pernah kau terima kasih. Kuberikan anak dan istri membahagiakanmu. Kamu jalan-jalan, kamu beranak pinak, berumah tangga, berarisan bermasyarakat, satu pun tidak terucap dari mulutmu alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Yang kedua, siapa yang mendapatkan naungan dari Nabi Muhammad, hasil daripada keimanannya, wasabun nasya'a fi ibadati rabbih, dan orang muda, anak muda yang hidupnya senang dengan ibadah kepada Allah. Allah cinta orang tua masuk ke Nurul Ikhlas. Jauh lebih Allah cinta anak muda ke Nurul Ikhlas. Kalau orang tua ke Nurul Ikhlas wajar. Wal asri wal maghrib inna lillahi. Benar ya? Tapi kalau anak muda dia punya potensi buat nakal, dia punya potensi buat maksiat, dilarikan potensi itu ke masjid. Itu yang Allah cinta. Allah cinta orang tua datang ke masjid. Jauh lebih Allah cinta anak muda
paling dicintai Allah di dunia adalah Masya Allah. Tenang, kita usianya sama. Sama-sama gitu. Kan saya bilang, bapak-bapak ini wajahnya boleh tua, tapi semangatnya anak muda. Berapa banyak anak muda yang semangatnya orang tua, ngopi ke masjid gak pernah, nongkrong mulu, caturan mulu. Ada anak muda, bawaan saya, jamaah saya, mancing mulu, sampai banyak amat lu mancing mulu kan. Oh, Ustaz udah nyuruh masjid masih mancing aja. Jadi perawakannya anak SMA berarti orang tua ya. Jadi Allah cinta, Allah benci anak muda maksiat. Tahu gak yang Allah lebih benci? Orang tua maksiat. Kalau anak muda maksiat memang godaan berat, tapi orang tua ya Allah. Makanya saya itu bingung, nenek-nenek aki-aki main TikTok bukan salah, bukan gak boleh. Daripada main TikTok mendingan baca Quran ya. Ya Allah ya Allah. Nah, kemarin kita membahas tentang di Islam itu indah tentang pelakor, Pak. Pelakor. Terus ada artikel bebas saya baca di dinas nama Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Pengadilan Agama Kota Bekasi. Angka perceraian Kota Bekasi aja ya. Padahal kita tentang pelakor nih. Datanya harus valid, datanya. Nah, orang Bekasi ke Kabak Kesosnya itu murid saya minta data. Di Bekasi angka perceraian satu hari 70 kakak. Satu hari. Kalau nggak percaya, saya udah cek ke sana. Ayo kita ke pengadilan hari itu 60 bangku penuh tiap hari. Allahu Akbar. Dan sekarang apa yang mendasarinya? Nih, yang mendasarinya adalah handphone, CLBK, cinta lama belum kelar, yang dulu masih masa SMA, cinta lama bersedih kembali melalui WhatsApp. Loh, ini Nyayu yang dulu di SMA 1 Bojonegoro nih ketemu lagi. Di mana? Ketemunya di Depok. Akhirnya ngobrol, sudah ada benih-benih perzinahan. Alhamdulillah. Semua itu terkoneksi karena teknologi. Bukan kayak belum lama. Kenapa kita angkat masalah pelakor? Bayangkan pakai jilbab, pakai cadar. Innalillahi wa inna ilaihi. Benar kata Nabi Muhammad. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amamikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah nggak lihat pakaian kalian, Allah nggak lihat kalian bisa bersolek, kalian bisa bertopeng di belakang agama, tapi bagaimana akhlak kalian? Allah kan menjatuhkan Islam. Ustaz cabul, astagfirullah. Jadi saya jadi ustaz jadi takut sendiri. Jadi kalau ada orang tuh satu nanti cabul tuh, astagfirullah, la ilaha illallah. Jadi gara-gara satu oknum habis semuanya kan. Agama ini begitu. Bukan agamanya si orang yang satu aja berbuat salah, habis semua. Capek kita rating Trans TV gara-gara Trans 7 ngomongnya salah. Pesantren dianggap tempat feodalisme dan lain sebagainya. Habis semuanya. La ilaha illallah. Hampir Bu, Islam itu tidak hampir ditutup. Karena mereka gak redo kalau Islam menjatuhkan Islam. Hampir. Akhirnya Pak Cete Keliroyo demi itu. Kemarin kita ada storming gitu ya. Jadi brainstorming, adu pendapat. Alhamdulillah nanti tanggal 17 Desember kita ada Milad Islam itu indah. Insya Allah kita akan undang guru-guru kita ya. Itu gara-gara nyari rating tuh. Makanya kita benci banget sama yang Trans 7. Jangan Maulana kirim surat Ustaz. Kenapa kamu jelek-jelekkan pesantren? Hanya karena satu orang. Begitu juga dengan cadar. Gara-gara satu orang cadar pelakor seolah-olah semua yang bercadar. Pelakor gak bisa begitu. La haula wala quwwata illa billah. Makanya ayo kembali di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasyafi ibadatillah. Anak muda dia dalam kemasannya dia malah ibadah itu ya Allah Subhanahu. Makanya
ada dua penghalang bencana, orang tua yang masih sujud, anak bayi yang masih menyusui. Kalau masih ada dua itu, Allah gak bakal bikin kiamat. Kalau masih ada, mohon maaf, ibu-ibu solehah menyusui anak-anak calon mukmin yang beriman, maka Allah gak akan turunkan azab. Kenapa? Masih ada bayi yang menyusui dari orang-orang beriman. Masya Allah, rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, warajulun muta'allaq qalbuhu bil masajid, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Wah, keren ini. Mudah-mudahan bapak-bapak udah masuk nih. Ada tiga tuh. Tadi imamul adil masuk insya Allah. Yang kedua, anak remaja yang suka ke masjid, banyak anak remaja kita yang alhamdulillah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kalau bapak-bapak nggak ke masjid meriang, bapak-bapak udah masuk nih. Kenapa bapak meriang? Rasanya gak enak gak sholat zuhur di masjid. Wah, udah masuk tuh, masuk di sini. Tapi kalau dari masjid pulang meriang, wah ini bahaya ini. Kok musuhan di masjid? Oh mungkin AC-nya kedinginan ya. Saya ceritanya begini, musola saya itu gak ada AC, baru ini aja pakai AC. Itu bapak-bapak komplain semua, sampai ada aki-aki satu, kalau dia ke musola AC mesti mati. Kenapa? Ya kalau pulang mesti meriang gitu. Gak enak, pasti dikerokin. Akhirnya gimana cara menyikapinya nih? Agar si bapak ini gak meriang, tapi juga jangan musola. Bayangin gara-gara satu orang kan puluhan orang juga aneh. Ya, akhirnya disikapi sama. Jadi dia punya space di pojokan yang di situ AC-nya dipindahin. Jadi gak langsung ke kepalanya seperti ini. Karena dia maunya di pojokan. Ya. Alhamdulillah, setelah udah dipindahin, mohon maaf yang saya dianya meninggal dunia, akhirnya pindah lagi di situ. Di kampung saya kan meninggal dunia. Saya bilang gini, kalau lagi kelakan habis jenazah dikuburin, kita semua saksi dia orang baik, rajin masalah, ini cuma bercanda-bercanda saja. Saya bilang mudah-mudahan AC itu jadi saksi dia di mobil kiamat. Bayangin AC kalah sama beliau demi jangan sampai musuhan sama musola. Lalu ditanya, Pak Jinang suka gitu. Pak Jinang, kenapa enggak pernah musola? Oh iya, saya suka kuat. Ya udah, kita kalah. Begitu kita pindahin, innalillahi wa inna ilaihi, kita pindahin lagi gitu ya. Ini jangan sampai AC dipindahin ini. Cuma maksudnya warajulani ta'abat fillah. Tadi udah ya, hati orang terpaut ke masjid. Allahu Akbar, lihat masjid kotor udah betah, ambil sapu tuh orangnya. Nah, lihat masjid sepi banget, orang lagi mau ke masjid, ayo dong, nah itu orangnya tuh. Orangnya hatinya senang. Makanya gini, saya mau nanya, sekarang ini kan kajian Gen Z, saya aja suka ngisi hotel ya, suka ngisi auditorium, suka ngisi di gedung-gedung. Saya sering bilang, kajian itu paling bagus di masjid. Siapa sih yang boleh kajian di hotel, di gedung, di mall, kajian-kajian di tempat kafe-kafe? Siapa yang boleh? Ya, sebaik-baik kajian di masjid. Cuman persoalannya awalnya Pak, mungkin beberapa dekade belakang, awalnya kajian di mall dan kafe itu niatnya buat perempuan. Karena perempuan kan kalau menstruasi gak bisa di masjid, makanya dibikin kajian pertama di rumah-rumah makan yang sebagai kajian Islam. Sekarang, mohon maaf, dari seminggu jadwal saya yang di masjid paling 3-4, sisanya di kafe, di mall, kajian hati bersama Ustaz Habib, di ini auditorium ini. Sehingga kenapa jadi masjidnya kosong? Itu masjid, ini tempat kajian. Sehingga kenapa nggak ke situ? Udah gak bayar, ya gak bayar uang kebersihan aja masjidnya. Itu kadang-kadang anak sekarang gadget begitu. Pengennya di tempat-tempat terbuka, dan auzubillah, kajian menjadi ajang percintaan. Ya Allah, ya kajian menjadi ajang percintaan, itu gak dibenarkan. Ya, kalau udah terlanjur cinta boleh kajian, boleh. Makanya silakan tirainya dibuka. Atau itu murid semua, benar kan? Muridnya bapak-bapak semua. Lain kalau anak muda, memang niatnya jadi kalau bahasa mereka tuh kajian yang berbuah menjadi cinta yang syar'i. La ilaha illallah. Pacaran syar'i. La ilaha illallah. Mana ada? Itu gaya anak-anak sekarang kayak gitu ya.
Tapi kita mesti ikuti Pak, nggak bisa dilawan. Gimana caranya? Ya arahkan aja, arahkan. Saya nggak bisa lawan. Ustaz, ya besok ada hari Senin kajian. Di mana? Di kafe ini. Ya kita arahkan aja. Perempuannya di mana? Lakinya di mana? Saya pakai layar apa enggak? Gitu. Diarahkan saja. Soalnya kalau nggak diarahkan, ya mereka kita lawan, mereka bubar. Gak ada yang mau dengerin. Itu sekarang ini guru harus merangkul murid. Kalau dulu guru deketin, dua murid deketin guru. Pada pengen dirangkul sama guru. Sekarang guru harus merangkul murid. Cuma kemudian yang keempat ya, warajulani tahabbatillah, dan lelaki, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Jadi innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Jangan kita saling. Makanya saya gak suka kalau ada orang ngomongin Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak Gus Dur, orang-orang yang telah berperan di negara kita dengan segala kekurangannya, dengan segala kelebihan. Jangan caci orangnya. Programnya boleh. Wah saya kurang suka program ini. Wah saya kurang suka program Pak Jokowi. Ya, jangan Pak Jokowinya, jangan Prabowo-nya, Pak enggak. Jangan orangnya, programnya boleh. Adu programnya, bukan orangnya. Gak boleh. Nabi Muhammad SAW punya musuh namanya Abu Jahal. Abu Jahal punya anak Ikrimah. Ikrimah panglima Nabi Muhammad. Bapaknya bajingan tangking. Ikrimah panglima. Ikrimah menawarkan apa? Ya Rasulullah, demi keridhoanmu saya akan penggal bapak saya. Ikrimah, kata Nabi, ayahmu memang benci setengah mati sama saya, tapi agama saya tidak mengajarkan kayak begitu. Tuh, bahkan ada orang kata-katain Abu Jahal. Abu Jahal dikatain apa kata Nabi? La tasubul, jangan kalian mencaci, sungguh Ikrimah akan sakit hatinya. Kesian dia semakin sedih. Ingat, Abu Jahal punya anak Ikrimah. Semakin kamu ngomongin Abu Jahal, Ikrimah sedih, karena itu adalah bapaknya. Gitu. Makanya kita nggak boleh ngatain orang. Ini kadang-kadang mulut enak banget ya ngatain orang. Ada orang lewat, kepalanya botak, dikata, kepala kebolang. Saya kalau di tongkrongan anak-anak muda tuh, apalagi anak Betawi, Pak, aduh mulutnya lah ya. Pernah itu gara-gara anak-anak nyebut apa gitu, pakai berantem. Saya bilang tuh, lisan, ya, apa kalau bahasa anak sekarang, mulutmu harimaumu, karena kamu berceloteh, siap-siap tanggung hasil celotehan. Makanya ini mulut kudu dijaga, ini udah ada panggilnya gigi masih ngomong aja. Siapa yang paling banyak ngomong? Siapa yang paling banyak ngomong? Dalam penelitian, seorang perempuan butuh 16.000 kata. Makanya lebih bawel perempuan. Gak apa-apa Pak, sudah fitrahnya dia bawel. Harus dia harus mengeluarkan 16.000 kata. Coba perempuan kagak ngomong, meriah gak? Iya. Saya senang kalau ada ibu bawel. Kamu gini. Oh, berarti ini orang perhatian, sayang, memang harus bawel. Ada bu 40 tahun rumah tangga gak pernah teriak, gak pernah ada keributan. 40 tahun. Yang satu gagu, yang satu budak. Udah kelar deh urusan. Aman sudah. Aman, yang satu gagu, yang satu budak, kelar deh. Ya, jadi mesti bawel. Saya kalau istri saya nggak bawel pasti ada masalah. Ya, kalau istri saya nggak bawel pasti ada masalah. Maksudnya apa? Pasti ada yang salah sama saya kalau dia diam aja. Tapi kalau dia ngomong bawel, gini. Kayak kemarin, ketika saya syuting kemarin, saya telat, bawa baju salah, habis saya domelin. Udah dibilang ini loh. Bawelnya dia, sayangnya. Seneng kalau istri saya bawel tuh. Kalau saya seneng. Pokoknya anak-anak santri saya itu tahu tipikal saya gitu. Kalau uminya lagi bawel tuh seneng. Enak aja dibawelin. Percaya gak? Tuh di mobil ada kopi, karena semalam saya pulang jam 1:30 pasti habis ngantuk dibikin kopi. Saya bilang kopi di dulu iklan juga ada, tapi gak usah itu akan menjadi perdebatan pemegang saham tertinggi. Ya, perempuan kan itu LPS ya, juga rapat pemegang saham tertinggi. Gak usah dibahas. Jangan gara-gara kopi, percaya gak? Soekarno akan ikut-ikut tuh bawa gara-gara kopi.
Gara-gara kopi sahabat ke bawah. Perempuan ya, manusia ahli sejarah. Kata satu nama perempuan ahli sejarah. Jadi kita orang laki kalau perempuan bawel dia sayang, dia sesuai fitrahnya. Siapa yang paling bawel? Istri-istri Nabi Muhammad juga bawel. Nah, gitu ya. Jadi oke, Bu, semangat ibu-ibu ya. Silakan pulang dari sini, bawelin lakinya. Suma warajul da'at imra'atan zata mansab wa jamal fa khawfarabau. Nah ini yang ke-6 ayat ke-5 ya. Yang ke-5 ini laki-laki yang takut fitnah. Maksudnya apa? Ada perempuan cantik menggodanya, dia takut fitnah. Kemudian mengatakan ini Allah, saya takut sama Allah. Ini yang paling berat, melawan syahwat. Inna kaidakunna azim. Kata Allah dalam surah Yusuf, sungguh daya tipu daya syaitan sangat kejam. Gara-gara perempuan, seorang nabi seperti Yusuf digoda, tapi Yusuf takut. Akhirnya kuda menduburin, dirobek bajunya dari belakang oleh Siti Zulaikha yang cantiknya bukan main. Masya Allah. Berdua-dua di kamar digoda. Nabi Yusuf mengatakan ini Allah, saya takut sama Allah. Masya Allah. Dan yang paling berat godaan perempuan. Godaan perempuan. Sampai Pak Kiai saya bilang gini, kalau bukan karena solehnya seorang istri, tentu mungkin laki-laki sudah beringas dengan nafsunya. Makanya penting Bu, menjadi istri solehah dalam penjagaan doa itu penting. Sungguh dahsyat godaan. Ini yang ngomong bukan Nabi, ayat. Inna kaidakunna azim. Sungguh tipu daya wanita itu sangat dahsyat. Ya. Jadi memang begitu. Makanya di neraka paling banyak penghuninya siapa? Coba cek Google-nya. Ustaz Habib sentimennya mau berbuat, cek. Paling banyak di neraka siapa? Orang. Tapi paling banyak di surga juga siapa? Kita melupakan hadis itu. Karena ternyata bukan soal keimanannya, populasinya memang banyak kan. Maulid Nabi mana yang perempuan gak ada orang? Saya udah cek 1 bulan peringatan Maulid, di semua majelis taklim, panggung acara tabligh akbar paling banyak. Saya kasih tahu, kemarin di Kecamatan Makassar ini kecamatannya masuk mana ini? Makassar. Serah Sabun, saya tinjak antara Makassar sama Keramat Jati, saya ceramah. Bahwa di Kecamatan Makassar, lurahnya 3 perempuan, 2 laki-laki. Lurahnya. Coba cek aja, nggak tahu. Ini Halim ini masuknya kelurahan apa? Halim, cek lurah Halim, cewek atau cowok? Cowok, berarti itu yang 3. Apa kebun pala apa mana? Kemarin di Kecamatan Makassar saya ceramah, saya kaget, lurahnya 3-nya perempuan. Kemudian saya nengok ke belakang, set ASN-nya. Karena Pak Kamal sebagai camat Makassar pindah ke Keramat Jati, sekarang bertugas namanya Pak Dimas. Karena saya ngajar di Kecamatan Makassar, saya lihat ASN-nya perempuan semua. Artinya populasinya banyak perempuan. Makanya perempuan itu kalau mau ke surga gampang bener, kalau mau ke neraka gampang. Kalau laki mau ke surga terseok-seok, hartanya halal apa enggak, dikerjakan bagaimana, pandangan mata. Kalau perempuan dia mau masuk surga, dia gak ditanya laki dan anak. Enggak. Ibu meninggal, ibu gak ditanya anak ibu gak ditanya, tetangga cemigi dia ditanya nih. Makanya kita bebannya lebih berat. Tapi perempuan juga ke nerakanya gampang. Ngomongin orang di tukang sayur 3 jam, baca Quran 15 menit, itu kampung dibolak-balik dari sini sampai pada kos lain. Kata tukang sayurnya ini ya Allah ya Rabb. Di kampung saya itu saya udah nasihatin, di sini rakyat ya, Kenny itu saya nasihatin, tolong kalau murid saya lagi pada ngaji,
Kedi tolong pakaian yang benar. Dan alhamdulillah karena kerasnya dakwah saya kalau ceramah di RW saya RW 5 atas rada keras saya. Bahkan ada kedi yang pernah saya tegur dengan pakaiannya enggak. Saya bilang, Mbak, permisi Mbak, dia pakaiannya enggak benar. Mbak orang Islam, Mbak bayangin generasi kita ngelihat pakaian Mbak kayak begini, Mbak lewat-lewatan. Alhamdulillah boleh cek kalau di radar RW 5 nggak ada kedi pakaiannya nggak benar. Maksudnya pasti pakai celana panjang, karena yang pakai rok pasti saya tegur. Ini udah keterlaluan. Ada anak ngaji beli bakso pakaiannya nggak benar, pikirin saja. Lantas kamu kemudian mengadakan NKRI ada mati, di mana ada matinya? Di mana kehormatan bangsanya? Kamu aja gak bikin karakter umat. Capek-capek kita ngajar anak-anak kita tutup aurat di depan. Akhirnya ketika saya tegur, santri saya jadi sadar, oh Ustadz ini benar. Saya bukan nama santrinya, siapapun yang pakaiannya macam-macam kita tegur, tegur saja tegur. Tidak ada watawasau bil haqqi watawasau. Akhirnya kan Pak RW-nya turun. Pak RW saya itu dosen UIA, doktor S3 Pak RW saya turun, dikirimin surat di kos-kosan Kedi, gak boleh lagi pakai macam-macam. Gak perlu teriak-teriak takbir, tegur aja dengan hati nurani. Pikirin anak bangsa ke depannya. Kalau pakai enggak kayak begini, itu. Ini lagi saya ulusu, ini tukang bakso, dia lagi beli bakso, pakainya gak sopan. Bukan gak sopan, pakai rok ini. Ini anak-anak lagi baca Bismillah, pikirin aja. Otak mana yang bisa menerima sistem pendidikan yang lagi kita bangun, sementara ada kemaksiatan di depannya. Kemarin saya ceramah di Lokasari Pak, sini ke Glodoknya, itu ada sekolah SD 03 Lokasari. Saya Masya Allah menangis Pak, begitu saya ngomong tentang akhlak anak-anak, tentang peringatan Maulid, tentang bagaimana pakai cadar, pakai jilbab dan dihindari perzinahan, dihindari, karena di depan itu ada lokalisasi. Ya, saya kaget tuh Pak, anak SD tiba-tiba nangis. 3 orang lagi. Pak kepala sekolahnya panggil saya, habis saya ceramah, Ustaz mohon maaf, 3 anak SD itu ibunya pelacur. Ustaz barusan ngomongin tentang pakai jilbab, ya mereka sedih. Subhanallah. Ustaz Suryadi sama saya geleng-geleng, Allah. Akhirnya saya dekati anak itu, saya peluk, saya bilang, mudah-mudahan kamu yang tabah ya nak, kamu biarin dihina sama orang-orang, biarin kamu begitu. Jadi ibunya mohon maaf, dagangnya di depan SD di Lokasari, karena saya kasih tahu ke Pak Kepala Sekolahnya, ini kawasannya ini. Hati saya kayak remuk Pak, dakwah beratnya bukan main. Lagi enak-enak kita ngomong jilbab, enak pakai jilbab, tutup auratmu, ada yang nangis. Bagaimana dia pakai jilbab kalau ibunya aja seperti itu? Seumur hidup baru itu saya hadapin anak seorang pelacur, 3 orang lagi. Sehingga Pak, memang udah valid, memang benar ibunya. Bukan memang benar ibunya, kadang depan SD itu ibunya suka lewat, kemudian menjajakan sesuatu malam-malam. Nauzubillah min dzalik. Dakwah itu berat Pak, berat dakwah itu. Allahu Akbar. Jadi yang berat bagi kita sekarang ini adalah nafsu syahwat. Sekarang di handphone anak-anak kita tinggal klik, ya, tinggal klik. Allahu Akbar. Sudah perempuan gak pada pakai baju. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih berat, tahun-tahun ini lebih berat. Ya, dulu untuk mencapai maksiat tahun 90 ke bioskop ya Pak. Tahun 90 ke bioskop, bangkunya masih bangku Metro Mini, ingat gak Pak yang warna merah? Yang bunyi kreak. Saya habis nonton bioskop di Keranji, pulangnya dipukul di rumah ayah saya. Saya nggak tahu apa makna bioskop itu, kemudian padahal nontonnya biaya prima berapa? Kumbara. Nah itu tadi tuh yang baru saya nyebut, berarti kita satu film ya, berapa Kumbara. Untuk sebuah maksiat jauh Keranji, jadi wali kita Keranji. Ya, bioskop menjadi barang yang haram, barang kalau kita masuk ke situ neraka. Kita jadi
maksiat itu terproteksi gitu. Sekarang Allah, kanan kiri depan belakang. Udah tahu belum dokter Aisyah Dahlan ngomong apa? Dulu masyarakat itu bisa membangun karakter anak dulu, ya. Yang sini al-maghrib yasinan, yang sini maghrib alim bata alim kasroya alim doma u a i u, yang sini wujud tidak masyarakat orang tua aman, anak berangkat ke masyarakat, masyarakat jadi kontrol sosial dulu. Seorang anak gak ngaji gak bakal keluar, tambah malu, gak ngaji, temennya pada ngaji dulu. Sekarang hati-hati, kontrol masyarakat gak ada, sehingga satu-satunya kontrol kita adalah di rumah tangga kita. Contoh, anak saya mondok, misalnya sekali aja keluar, pulang, bawa penyakit, ngomongnya udah gak bener. Makanya kemarin saya sepakat ya, udah keluar tuh tayangan, nanti mungkin akan ada pidananya, pasal penghinaan, normalisasi penyebutan, anjing, anjay, anjir, apalagi? Ya anjir, anjing, anjay itu satu padanan kata, Pak. Intinya anjing, anjing juga. Nanti normalisasi itu akan kena pidananya. Kalau orang dipanggil anjay gak suka, berarti dia sedang dihina dan ada pidananya. Itu bikin anak-anak sekarang tuh kalau ngomong, bener kan? Orang tua kadang-kadang makanya saya bilang berarti kan masyarakatnya udah rusak dulu. Tahun 90-an enak, anak pergi ke surau, ke Langgar, aman orang tua. Sekarang dia pergi nongkrong, pulang bawa masalah. Makanya protek pertama anak adalah orang tua. Masya Allah. Ya, keenam, orang yang takut kepada Allah sampai dia nangis di tempat sujudnya. Ya, orang yang takut kepada Allah dia nangis di tengah malam, di tengah sujudnya, orang tersebut mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, payungnya syafaat Nabi Muhammad. Nah, yang terakhir, wa rajulun tasaddaq bi sadaqatin. Yang terakhir, sedekah deh. Orang yang sedekah, kata Nabi tambahannya, yang kanannya ngasih, kirinya diumpetin. Ya, dia hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiq yaminu. Yang kiri gak tahu, yang kanan lagi ngasih. Artinya apa? Sedekah gak usah diumbar-umbar. Ada alhamdulillah. Salah satu pembatal sedekah mengungkit-ungkit. Oh, Nurul Ikhlas kalau gak ada saya itu. Wah, Nurul Ikhlas kalau gak ada saya itu karpetnya, kalau gak ada saya itu gedungnya, kalau gak, wah, Masya Allah. Orang kayak begitu batal, termasuk jasa. Jadi ini seringkali di masyarakat umum saya lihat orang suka mungkin jasa. Misalnya saya bikin acara perkawinan kemarin, waktu misalnya Bapak DKM ngawinin, saya repot bantuin Bapak DKM. Begitu saya ngawinin, Bapak DKM gak bantu saya, keluarlah kata-kata dari saya, lupa dia dulu saya bantuin kayak apa. Itu batal sedekah kita, jasa kita ke orang itu kayak. Makanya kalau beramal itu jangan minta pamrih dari manusia, karena manusia tidak pandai menghargai. Yang pandai menghargai adalah Zat yang Maha Kuasa. Sudah, kalau kita bantu orang, kalau kita sedekah, kembalikan kepada Allah, jadinya ikhlas terus. Kenapa nggak ikhlas? Ada pamrihnya. Saya bantuin kamu, suatu saat bantuin saya, bahwa ternyata dia nggak bantuin, yang kita udah bantuin itu jadi sedekah. Ini banyak di masyarakat jadi ngambek. Kenapa sih Bu? Itu kemarin anaknya Jonathan saya bantuin habis-habisan. Saya masaknya ini pas saya punya acara Pak Ustaz, dia kayak diem-diem aja, bahkan pergi kemana gitu dan keluarganya. Saya bilang, apa yang udah ibu torehkan kalau begitu gak bakal dapat sedekah dari Allah. Yang waktu itu ibu bantuin jadikan sedekah, karena kita gak pandai sedekah duit, mungkin tenaga, gak pandai bantuin tenaga, mungkin pemikiran. Jadi sedekah itu banyak, jangan dibatasi cuma duit doang. Dulu kan ada, dulu kan ada orang kaya, orang miskin datang ke Nabi Muhammad. Zahabah ala dusur bil wujud, ya Rasulullah, kalau orang kaya kayaknya masuk
surganya gampang banget tuh. Kenapa? Mereka sodako, mereka bisa ini, didoain ribuan yatim. Apa kata Nabi Muhammad? Kullu ma'rufin sodako, setiap kebaikan sodako. Makanya keluar hadis, siapapun yang menyingkirkan beling di tengah jalan, itu dihitung sodako. Nyingkirin beling di tengah jalan, artinya tidak menjadi mudarat. Jadi ibu kalau jalan nunduk, kali aja ketemu beling, singkirin, itu udah sodako. Akhirnya setiap kita menuntut untuk kebaikan diri. Jangan sampai kebaikannya batal gara-gara diungkit. Jadi kalau saya punya jasa sama orang, wah dulu anaknya saya yang masukin, masa giliran anak saya gak dimasukin. Hadir dari waktu anaknya jadi sodako kita di akhirat. Kalau kita ungkit gak jadi, batal sodakonya, gitu ya. Ibu bisa sodako sama suami bisa, ngapain? Itu mijitin dalam pisang badan, ngerokin badan dalam pisang badan. Kasih tahu saya dalilnya. Itu kebaikan seorang istri sama suami. Jadi ibu kalau lagi ngerokin jangan sampai marah-marah, ibu lagi sodako. Kalau sampai marah-marah sodakonya gak diterima. Udah gitu ngerokin kencang banget sampai nunggu badannya. Jadi bu, sodako istri, ngerokin badan suami, mijitin, itu mah sodako. Kadang-kadang saya sendiri gitu bisa kecapean, istri gini, sodako gitu dia, sodako. Jadi bu pulang dari sini ya, nanti bapak digerok dia sodako. Nyapu, ngepel, nyuci, masak, itu sodako, itu bukan kerjaan. Yang bilang pekerjaan rumah tangga itu negara, itu sodako. Karena perempuan gak ada kewajiban ngepel, nyuci. Cari hadisnya, cek semua ulama, mau Salafi, Wahabi, Muhammadiyah, NU, semua mereka sepakat istri itu pengorbanan di dalam rumah seperti jihad. Karena dia beresin ini, itu gak dituntut. Ada yang mau ibu kerjanya melayani suami aja, ada ini rumah berantakan, gak dosa, cuman adabnya kagak ada, gitu. Jadi mari kita yang ini nyari uang, yang ini membiarkan rumah, yang ini bentuknya jihad, ini juga jihad. Seorang suami intikam di mana? Di masjid. Seorang istri intikam di mana? Di rumah. Misalnya, bu, kita nongkrong yuk, gitu. Terus ya, aduh, saya enggak deh, saya di rumah aja, suami juga nggak ada. Kemudian ibu memilih untuk tidak berangkat demi menjaga marwah, martabat. Nanti juga di sana ngomongin orang atau orang saya terlihat, ibu dinilai intikam di rumah. Makanya kata Nabi, sebaik-baiknya tempat sholat perempuan itu di kamarnya, demi jangan kelihatan auratnya, bukan sholat tempatnya, jangan kelihatan auratnya. Subhanallah, subhanallah. Ya, bagaimana Nabi menghargai seorang perempuan tuh. Jadi mulai sekarang kalau nyapu ngepel itu sodako. Saya sendiri nyapu ngepel kalau saya ngepel gini, ada bilang, Ustaz muridnya banyak kok ngepel, saya pengen sehat. Dan kalau ngepel buat keringat tuh, sebab kalau baca kitab, pinggang kecetit, ya badan gak sehat. Tapi kalau ngepel, jadi saya jadikan ngepel itu alat olahraga. Kalau di rumah gak fitness gitu. Nah, di dalam Allah, setiap kebaikan adalah sodako, setiap kemungkaran adalah dosa. Maka usahakan sodako pada setiap detiknya, apapun yang kita bisa. Kalau senyum aja sodako, apalagi berbuat kebaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqihna wa qurratin lana fi dinina wa sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tinggal 2 bulan lagi ya, kita menghadapi 2 bulan setengah, kita menghadapi insyaallah ibadah puasa Ramadan. Dan saya mengingatkan nanti di bulan Rajab, di bulan Syaban ada doa-doa yang kita akan baca ya. Nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya di bulan Rajab itu ada doa diantaranya Rabbi firli wa li Rabbi firli wa rahmi wa tub alayya. Kata Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.